Okezoner, senang sekali saya bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Okezone. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber, ada dua yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat kepada ada 3 brand nih sekaligus nih dalam episode spesial kali ini yang berhasil meraih penghargaan super brand. Ada Jumbo, Cobra, dan Akio. Untuk ketiga brand ini mendapatkan penghargaan dari Super Brand 2025. Untuk informasi, Super Brand merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan juga terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, dan brand awareness, serta brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita sapa kepada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Bapak Sulaiman selaku General Manager Sales dan Marketing dari ketiga brand yaitu Cobra, Akio, dan Jumbo, serta Bapak Adriel Renaldi selaku Marketing Manager dari 3 brand yang sama yaitu Jumbo, Cobra, Akio. Selamat siang Bapak-bapak, sehat? Selamat siang. Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Oke, tapi untuk biar lebih fokus kita ke satu-satu brand terlebih dahulu ya Bapak ya. Saya akan coba mengulik untuk brand Jumbo. Nah ini menarik nih, untuk brand Jumbo ini sebenarnya produk yang dihasilkan dari Jumbo ini apa sih Pak? Ya, produk dari Jumbo itu sebenarnya ya pertama kita memang besarnya dari cairan rem ya, kemudian setelah cairan rem kita udah mulai membesar, kemudian kita juga mulai kembangkan ke sektor otomotif yang lain, kebutuhan otomotif lain yaitu pelumas. Oke, awalnya dari minyak rem, kemudian berkembang sampai pelumas. Nah, berdirinya tahun berapa Jumbo Pak? Kalau Jumbo sendiri sih secara aktif sudah berdiri dari tahun 1980 sih. Jadi sudah lebih dari 4 dekade lah boleh dibilang. Tahun 80, tuaan Jumbo daripada saya Pak. Oke, selanjutnya berarti dari tahun 80 hingga 2025 dan memenangkan ataupun mendapatkan penghargaan Super Brand 2025. Nah ini tanggapannya seperti apa nih Pak? Nah untuk pencapaian bisa berhasil memenangkan super brand ini ya tentu dari kita sih semua dan tim ya itu sangat senang ya tentu saja ini karena untuk pencapaian ini tidaklah sangat mudah gitu loh ya karena butuh proses yang panjang ya. Betul. Mulai dari kita memperkenalkan kita punya brand ya itu kan tidak gampang ya di tengah-tengah saat ini apalagi serbuan dari brand-brand internasional cukup banyak dan cukup agresif ya di sini ya. Jadi kita sebagai tuan rumah artinya yang brand-brand lokal mau nggak mau kita harus siap juga untuk berkompetisi dengan brand internasional sih. Dan sampai akhirnya kita bisa memenangkan reward ini ya itu satu kebanggaan sih. Sebuah kebanggaan tersendiri ya. Betul. Sebagai brand lokal begitu. Tapi untuk pangsa pasarnya di Indonesia ini Jumbo sudah tersebar di semua provinsi? Sudah, kita sendiri distribusinya adalah kebetulan melalui cabang-cabang sendiri sehingga kita memiliki total ada 62 kantor distribusi di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari ujung timur barat pulau sampai ke ujung timur pulau Indonesia sih. Wow, berarti memang sudah luas. Oke, dari Indonesia bisa dikatakan sudah tersebar luas. Nah ini saya dapat informasi nih, ini sudah mulai diekspor ke berbagai negara, betul? Betul. Dari Asia hingga Timur Tengah. Bisa diceritakan Pak Sulaiman prosesnya seperti apa? Ya, setelah kita mulai besar di lokal ya tentu kan pendiri kita juga punya cita-cita lah ya ingin mengembangkan pasar selain di domestik ya tetap ke internasionalnya ya dalam hal ini cairan rem ya kebetulan kita sudah berhasil ya itu prosesnya juga memang cukup panjang dan kebetulan kita juga memang memiliki divisi sendiri ya khusus untuk menangani ekspor cairan rem ini sih dan kebetulan setelah itu kita juga ada mengikuti berbagai pameran ya di luar negeri gitu loh. Dalam hal untuk supaya kita bisa mendapatkan customer-customer yang dari luar yang bersedia membeli cairan rem kita. Tapi respon dari masyarakat internasional terhadap brand Jumbo ini seperti apa? Ya, respon mereka juga cukup positif ya. Dengan hal ini ya bisa dibuktikan mereka setelah itu ada repeat order gitu loh, menjadi klien kita setelah berkesinambungan sih. Oke, berarti sudah
paten begitu ya, Yes. kualitasnya begitu Kualitas sudah sampai diakui. masyarakat dan juga internasional ini sampai repeat order. Lantas untuk keunggulan produk Jumbo ini apa yang paling laris? Nah, kita sih yang paling laris pertama kita itu ada di cairan rem ya. Karena cairan rem itu sebuah produk yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh konsumen ya, karena itu berkaitan dengan keselamatan. Jadi keunggulan dari produk kita itu adalah kita punya produk yang memiliki high boiling point yang tinggi, ya artinya itu tidak, produknya itu cukup lama ya dipakai, tidak cepat untuk ngedrop ke titik basahnya. Jadi itu yang biasanya menyebabkan kinerja dari pengereman itu berkurang sih. Oke, selanjutnya kalau misalkan saya lihat ini ada produk Jumbo yaitu shock absorber oil, cairan pelumas khusus yang digunakan oleh komponen shock breaker atau peredam kejut pada kendaraan yang berfungsi untuk meredam getaran. Nah, ini bisa dijelaskan nggak nih Pak Sulaiman, sudah sejauh mana perkembangan dan market share shock absorber oil ini? Ya, untuk market share dari shock absorber oil ini sebenarnya itu cukup besar ya marketnya, karena boleh dibilang hampir semua kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 pasti mereka menggunakan shock absorber. Betul. Peredam kejut. Nah, sepanjang mereka masih menggunakan shock absorber itu, ya kita punya kesempatan untuk bisa mendistribusikan ya aftermarketnya istilahnya. Kalau ada yang mungkin keuangan lebih cukup, mereka bisa langsung ganti langsung satu set. Tapi yang keuangannya mungkin ya masih pas-pasan lah istilahnya ya, kita bicara itu ya mungkin mereka bisa lebih hemat, mungkin mereka bisa perbaiki dulu. Pada saat mereka memperbaiki ya tentu mereka memerlukan pelumas shock absorber oil. Jadi market ini cukup besar ya, Cukup dan besar, kita ya? juga salah satu shock absorber yang distribusinya cukup besar ya, dan kita juga barang kita itu mudah dijangkau sampai ke pelosok-pelosok sih, karena itu kekuatan distribution point kita sih tadi. Oke, salah satu kekuatannya adalah distribusinya. Tapi kan tidak hanya itu ya Pak Sulaiman ya, Jumbo juga memiliki breakthrough minyak rem yang ini tahun kedua yang mendapatkan super brand. Kira-kira ada strategi khusus nggak sih dan pengembangan ke depannya ini seperti apa? Ya, mendapatkan itu memang gampang ya, untuk mempertahankan Mempertahankannya agak sulit ya. agak sulit, tapi ya kita memang tidak hanya diam di tempat ya, karena prinsip dari perusahaan adalah kalau kita tidak maju sama seperti tahun lalu, itu artinya kita sudah mengalami kemunduran. Kenapa? Karena market share populasi kendaraan tiap tahun itu bertambah. Benar. Karena itu kita juga sangat inovatif sih. Jadi kita sangat inovatif, dan kita juga selalu R&D kita juga bekerja untuk selalu mengembangkan cairan rem ini. Jadi setiap ada teknologi kendaraan baru yang keluar, kita juga mulai mempelajari apakah cairan rem kita itu ada yang perlu di-upgrade lagi nggak secara kualitasnya. Nah, jika perlu ya mereka mulai melakukan riset gitu loh. Ini menarik nih. Pokoknya setiap ada kendaraan baru harus ada riset, adanya inovasi dari Jumbo itu sendiri. Tapi kan sekarang kendaraan sudah mulai beralih nih Pak nih, dari yang analog yang mesin terus jadi yang listrik. Nah, Betul. ini gimana nih inovasi dari Jumbonya sendiri? Iya, betul. Soalnya ya kita bicara itu dari yang menggunakan bahan bakar fosil ya, itu yang biasanya lebih kita kenal itu ICE. ICE itu internal combustion engine gitu lah, bahan bakar fosil. Nah, kebetulan juga ya, meskipun kendaraan listrik, mereka juga menggunakan rem sih untuk berhenti. Jadi setelah kita lihat itu mereka punya spesifikasi masih hampir sama. Jadi itu Masih sama ya, masih Pak, ya? sama. Jadi sistem pengereman mereka masih sama, sehingga kebutuhan untuk cairan rem itu juga masih ada. Jadi meskipun era sudah berganti ke arah era EV, kita juga masih punya kesempatan untuk hadir di dalam era itu sih. Jadi peluangnya justru sebenarnya tidak mengecil tapi justru meluas ya Pak ya, Iya. dengan adanya mobil listrik begitu. Betul. Menarik. Lantas untuk target pasar utama Jumbo, nah ini sebenarnya siapa sih Pak Sulaiman? Ya, tentu target pasar kita sih ya, kita berharap sih bisa menjangkau semua golongan ya. Tapi ya target utama kita sih memang untuk middle up lah. Middle up. Ya, target utama kita sih untuk middle up sih. Jadi karena itu kita punya sistem promosi kita juga lebih bervariasi sih ya, mulai dari iklan secara digital kita juga lakukan, kemudian secara konvensional kita juga melakukan gitu loh, dan
Untuk mendukung itu ya tentu distribution kita yang harus kuat sih. Jadi kita didukung oleh jumlah seluruh Indonesia, kita punya total salesman kita itu ada 300-an orang sih. Wah, Itu yang 300-an akan orang. membantu untuk mendistribusikan ke partner-partner kita sih. Oke, lantas bisa dijelaskan keunggulan Jumbo dari rival-rivalnya yang lain. Ini apa sebenarnya sih yang sehingga pelanggan ataupun konsumen itu lebih baik memilih Jumbo deh daripada produk lain? Ya, oke. Keunggulan kita salah satunya adalah konsistensi ya dalam hal kualitas ya, karena kita juga sudah memiliki apa namanya yang tadinya itu adalah ISO. Karena ISO itu dengan ada ISO makanya kita bisa ekspor karena kualitas kita sudah diakui secara internasional. Ya itu untuk itu. Kemudian semua produk-produk kita yang Jumbo itu rata-rata sudah bersertifikasi SNI atau Standar Nasional Indonesia, termasuk salah satunya adalah cairan rem kita. Sebenarnya cairan rem itu sih secara legalitas belum diwajibkan pemerintah untuk bersertifikasi SNI. Oh, belum wajib ya? Belum diwajibkan. Tapi dari kita Jumbo inisiasi sendiri ya kita harus bikin aja secara ini SNI walaupun itu secara sukarela karena tujuan kita adalah supaya masyarakat merasakan kenyamanan gitu loh, Nyaman dan aman ya Pak? nyaman dan aman untuk menggunakan produk Jumbo terutama di cairan rem kita sih. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Jumbo, Pak Sulaiman. CSR khusus Jumbo ini kan tidak hanya bisnis ya, Betul. Jumbo juga peduli dengan lingkungan sekitar. Kira-kira apa sih Pak program CSR paling signifikan yang sudah dilakukan Jumbo dalam beberapa tahun terakhir? Oke, ya kembali lagi ya kalau bicara CSR ya, karena prinsip dari perusahaan adalah kehadiran kita ya tentu diharapkan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, terutama ya orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena itu yang pernah sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dan sudah ada beberapa kali kita melakukan adalah lebih ke arah panti jompo, panti asuhan, kemudian ke arah bantuan pendidikan. Nah, itu yang lebih utama kita lakukan sih. Oke, menarik. Jumbo sudah selesai. Kita ke step selanjutnya yaitu kita bahas Cobra. Kalau misalkan Jumbo tadi berdiri dari tahun 1980. Nah, untuk Cobra. Nah, Cobra ini produksinya apa dan berdirinya tahun berapa? Saya ingin tahu. Siapa yang jelaskan? Pak Adriel atau Pak Sulaiman lagi? Pak Adriel mungkin ya kita kasih kesempatan. Silakan Pak Adriel. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk produk Cobra sendiri, kita sudah ada di Indonesia itu sejak 1993. Jadi kalau ditanya Cobra itu apa? Ya, Cobra itu sebenarnya pelumas juga, tapi pelumas yang lebih padat atau biasa di Indonesia itu disebutnya gemuk. Jadi memang peruntukannya agak berbeda seperti oli atau cairan rem. Jadi kita hadir untuk melapisi bagian-bagian yang terbuka lah gampangnya. Jadi kan kalau oli atau cairan rem itu mereka ada tempatnya, tapi untuk pelumas gemuk ini kita melumasi bagian-bagian luar yang membutuhkan perlindungan atau stabilitas suhu lah, atau kadang sering bergesekan. Oke, tapi dari produk Cobra sendiri ini bisa dijelasin nggak sih Pak Adriel produk-produk apa saja yang dimiliki Cobra dan bisa dijelaskan yang paling unggul produk Cobra yang mana? Sebenarnya kita sudah ada kurang lebih 7 varian. 7 varian. Tapi kalau ditanya paling unggul yang mana, sebenarnya kita justru menghadirkan varian-varian itu agar unggul untuk peruntukannya masing-masing. Jadi Cobra Grease itu kan kalau kita bicara grease atau gemuk secara umum itu kan peruntukannya rata-rata selain buat otomotif tuh untuk industri-industri alat berat lah ya, atau industri-industri yang membutuhkan perlindungan ekstra karena cuaca ekstrim atau medan-medan yang ekstrim. Harus tahan air, tahan panas. Jadi varian-varian yang disediakan oleh Cobra Grease itu sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk yang menjawab kebutuhan-kebutuhan konsumen yang berbagai macam itu. Oke, tapi setelah dilepas ke pasaran dari 7 varian, kira-kira yang paling laris manis dari Cobra nih varian yang apa sih Pak? Mungkin kalau yang paling banyak dipakai dan bisa serbaguna lah ya sejauh ini mungkin varian yang hijau ya, Cobra Grease Green ya bisa dibilang. Nah itu mungkin kenapa paling unggul atau paling banyak gitu ya, karena ya secara peruntukan bisa
lebih serbaguna, lebih fleksibel lah ya, baik untuk kendaraan yang ringan atau mungkin yang berat itu bisa masuk. Cuma konsumen-konsumen yang butuh udah concern nih, butuh perlindungan lebih atau kayaknya udah nggak cukup. Nah, kita ada varian-varian lain yang bisa lebih mendukung atau melengkapi lah varian si Cobra yang hijau tadi. Tentunya terus melakukan inovasi. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai teknologi, Cobra tentunya sudah menerapkan teknologi, inovasi untuk apa saja nih, untuk pelumasnya, inovasi teknologi apa saja yang sudah dilakukan oleh Cobra untuk meningkatkan pelumasnya? Kalau secara umum bahan dasar Cobra itu menggunakan tough film base oil. Jadi bahan dasar utama kita itu sudah menggunakan bahan dasar yang terbaik, jadinya pastinya pengennya kita tuh produk-produknya bisa menjaga stabilitas suhu, terus melindungi juga produk yang dilumasi oleh Cobra Grease. Jadi kan kita bisa membuat efisiensi dari segi perusahaan, memperpanjang umur alat berat itu juga, atau otomotif yang dilumasi atau bagian-bagian yang dilumasi. Jadi sehingga teknologinya tuh selain tough film base oil, kita juga ada bahan-bahan aditif juga untuk melengkapi lah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin kebutuhan dari setiap konsumen atau industri bisa berbeda-beda. Nah, di situ kita lengkapi dengan bahan-bahan yang berbeda juga supaya bekerja dengan baik. Oke, lantas untuk quality controlnya, untuk memastikan kualitas dari produk-produk Cobra ini udah sesuai sama standar Cobra. Nah, ini bagaimana? Pastinya kita ya selain tadi ya pemilihan bahan-bahan yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan konsumen, sebelum kita memasarkan produk kita juga pastinya sudah ada uji coba dulu lah ya secara internal, uji tes ketahanan, dan pastinya karena ini kebanyakan untuk industri alat berat gitu ya. Nah, pastinya kita juga sudah ada semacam ya testing lah dengan beberapa kondisi, misalkan penggunaan di media alat berat ketika hujan lebat, atau mungkin ketika kemarau ekstrim, panas terus. Nah, itu ya kita sudah berbagai trial and error. Pastinya sebelum kita pasarkan ke market, kita sudah pede lah dengan produk yang akan kita jual. Karena kualitasnya sudah dijamin begitu ya, sudah dites juga. Tapi untuk target pasar utama Cobra sendiri tadi kan perusahaan-perusahaan yang alat berat begitu ya. Nah, pemasarannya, strateginya bagaimana Pak Adriel? Kalau strateginya sendiri kurang lebih sama lah seperti Jumbo ya. Kita kan juga distribusi poinnya sama. Selain kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke melalui direct selling, melalui tim sales kami, kita juga melengkapi dengan marketing yang secara digital maupun konvensional. Jadi sekarang Cobra Grease juga ada website, lalu kita juga optimasi website tersebut di mesin pencari supaya orang ketika membutuhkan atau mencari tahu peruntukan atau keunggulan Cobra Grease, kita bisa menjawab itu. Kemudian secara konvensional kita juga adalah ke pemasangan banner-banner lokal atau mungkin media-media promosi lain lah yang lebih menjangkau ke below the line lah ya. Ini pertanyaan terakhir untuk Cobra. Kalau misalkan untuk Jumbo kan sudah diekspor ya. Nah, kalau Cobra ini sudah mulai mengeksporkan produk Cobra atau belum? Kalau misalkan belum, kira-kira ada rencana ekspor tidak sih Pak Adriel? Mungkin agak sedikit berbeda dengan Jumbo ya. Kita Cobra Grease nih fokus dulu untuk pangsa pasar di Indonesia. Kuasain dulu ya Indonesia ya. Karena Indonesia sendiri saja secara industri kan kita banyak ya. Banyak, betul. Baik itu dari maritim, mining, tambang, juga agriculture secara pertanian. Jadi pastinya kita mau mengoptimalkan dulu lah pasar di Indonesia. Menguatkan dulu pasar di Indonesia. Cuma kalau ditanya ke depannya, rencananya pasti ya kita adalah arah-arah untuk ekspor juga. Keinginan ekspor itu tentu pasti ada ya. Oke, selanjutnya Jumbo sudah, Cobra sudah,
last but not least Akio. Nah, kalau misalkan Akio ini produk apa lagi sih Pak? Ini sepertinya banyak sekali nih produk-produk yang memang diperuntukkan untuk pelumas, alat berat begitu. Mungkin bisa dijelaskan siapa, Pak Adriel atau Pak Sulaiman? Ya, mungkin dari saya yang bantu untuk menjelaskan. Kalau Akio itu adalah ya itu produk yang masih bersinergi dengan bisnis pilar kita di otomotif. Jadi itu Akio itu adalah lebih ke arah suku cadang ya, spare part aftermarket sih. Justru suku cadangnya ya Suku kalau cadang. Akio. Oke, kalau tadi Jumbo tahun 80, Cobra tahun 93, Akio tahun berapa Akio berdirinya ini Pak? paling muda sih 2010. Bungsu ya? Ya, paling bungsu. 2010. Oke. Lantas untuk Akio sendiri ini strategi Akio untuk meningkatkan pangsa pasar di Indonesia karena kan dari 2010 kurang lebih 15 tahun ya. Ini seperti apa, Pak? Ya, ini juga sama ya, karena kakak sudah berhasil, akhirnya kita bonceng adiknya. Oke. Nah, adik-adiknya kita bonceng dengan cara yang sama sih. Jadi kita juga memperkuat melalui jaringan distribusi sih. Jadi melalui tim-tim sales kita, kemudian secara periklanan juga kita juga lakukan, tapi mungkin lebih ke konvensional ya, tidak secara agresif seperti di kakak-kakaknya sih, tapi tetap kita melakukan memperkenalkan diri ya, karena kalau kita tidak memperkenalkan diri tentu usernya juga tidak akan mengenali kita gitu loh, dan jadi mereka tidak tahu kita itu siapa dan apa. Betul. Nah, berbicara harus mengenal terlebih dahulu. Nah, ini kan spare part untuk roda 2 dan 4 banyak ya Pak Sulaiman ya. Dan untuk berbicara spare part pasti kan banyak pilihan-pilihan juga. Apa yang menjadi keunggulan Akio sehingga konsumen ini bisa memilih Akio dibandingkan brand-brand lainnya? Oke, salah satu produk unggulan dari Akio adalah apa namanya, hydraulic bottle jacknya sih. Akio hydraulic bottle jack itu adalah dongkrak botol, di mana keunggulan kita itu adalah kualitas kita itu adalah sesuai sama dengan spesifikasi. Karena itu Akio itu pernah mematahkan stigma bahwa jika beli dongkrak di luar dari brand yang terkenal, betul. jadi itu mereka itu harus beli satu angka di atasnya. Jadi kalau beli di Akio tidak perlu. Misalnya begini, kita butuh untuk mengangkat beban 20 ton. Ya. Dengan Akio cukup beli 20 ton punya dongkrak Akio, itu sudah pasti bisa mengangkat. Jadi tidak perlu membeli sampai angka 30-25. Oh, ada stigma seperti ada itu dan stigma Akio seperti itu. mematahkannya. Iya. Oke, benar. Tapi pada saat dirilis di market itu bagaimana responnya Pak? Itu terlihat ya, karena dari segi fisik itu kelihatan sekali. Dari segi fisik itu terlihat perbedaannya ya, apa namanya, secara dimensi, berat, kemudian bentuk ya, itu tentu terlihat sekali dan Beda itu dengan beda brand-brand dengan yang brand-brand lain yang ya? lain. Jadi karena itu kita itu sangat bisa diterima sih sementara ini. Oke, langsung diterima sama konsumen ya. Tapi berbicara mengenai spare part juga kan tidak bisa lepas dari industri otomotif. Lagi-lagi saya menyinggung untuk kendaraan listrik. Nah, bagaimana Akio mengambil peluang ini untuk meningkatkan pasar, Pak Sulaiman? Ya, kalau bicara untuk kendaraan listrik tentu ya, kebetulan kita sih tidak bermain di engine part ya. Kalau kita yang bermain di engine part ya, kemudian pasti kita kalau bermain ke era EV ya kita akan terkena dampaknya ya. Betul. Karena kita nggak bermain di engine part, ya kita masih bisa mendapat peluang ya dari bisnis meskipun itu sudah menuju ke arah EV gitu loh. Salah satu produk yang masih kita bisa ini adalah kanvas rem ya, itu masih mereka butuhkan. Kemudian kita ada dongkrak tadi, kemudian kita juga memiliki yang salah satunya itu adalah wiper ya, meskipun listrik kan butuh namanya wiper yang pada saat hujan. Iya. Oke. Nah, quality control dari produk-produk Akio yang sudah Bapak sebutkan, nah ini seperti apa? Ya, untuk spare part ini ya memang kita QC-nya cukup ketat ya. Ya, pertama kita sih mulai dari pertama adalah seleksi pabrikan dulu ya. Seleksi pabrikan itu produksinya buat siapa gitu loh. Jadi kita benar-benar memilih pabrikan-pabrikan yang adalah yang memang sudah memproduksi produk-produk yang OEM juga gitu loh. Jadi itu artinya kita sudah yakin dengan teknologi mesin mereka, konsistensi kualitas mereka gitu loh. Kemudian bahan baku yang ditentukan, bahan yang kita pakai itu udah ditentukan, kita mau kualitas yang seperti ini. Jadi kita tidak berbicara saya mau dengan harga seperti ini, itu akan berbeda gitu loh.
Jadi dari segi kualitas kita sudah dari awal kita sudah jaga. Kemudian sebelum kita launch ke luar, ya kita selalu melakukan road test dulu gitu loh. Kita lakukan trial Tes dulu dulu. ya. Nah, kita tes dulu kualitasnya apakah benar sesuai belum gitu loh. Kalau sudah sesuai ya oke, kita lanjut. Berarti ada uji coba dulu sebelum dirilis ke pasar. Betul. Tapi wajib. untuk berbicara pasar, nah target pasarnya siapa Pak Akio nih? Ya, target pasar kita sih ya terus terang sih namanya kita aftermarket ya. Aftermarket ya tentu kita mungkin ke arah yang middle gitu loh. Target pasar kita adalah ke yang middle, di mana kalau mungkin orang membelinya berharap tidak semua masyarakat ya yang akan mau mencari yang high end terus gitu loh. Jadi kalau ada yang mau mencari middle dengan kualitas yang tidak jauh dari OEM, ya genuine, ya mungkin kita akan masuk dari pasar yang seperti itu. Karena pasar di middle itu cukup besar sih. Berarti target pasar ini berbeda dari yang Jumbo dan juga Cobra. Ini middle ke bawah? Enggak, middle dah. Middle Kita aja. middle. Oke, middle aja. Berarti kalau misalkan untuk produk-produk middle, saingannya cukup banyak ya Pak ya? Iya. Strategi pemasarannya apakah efektif hanya konvensional aja, Pak Sulaiman? Tentu ada dibarengin lah ya, ada marketing mixnya juga ada gitu. Kalau hanya konvensional aja ya nanti itu jatuhnya malah di bawah gitu, berbicara mengenai harga. Ya karena kita itu juga cukup perlu untuk membangun brand sih, karena itu kita juga selain dari konvensional kita membangun brand. Kalau kita hanya bangun brand tapi barang distribusinya nggak ada juga susah, nggak bisa. Oke. Ini harus balance sih. Harus balance. Nah. Dan selanjutnya untuk rencana pengembangan bisnis Akio sendiri, untuk fokus pengembangan pasarnya masih di dalam negeri dulu atau sudah mulai bergerak mengikuti jejak kakaknya Jumbo udah ke ekspor-ekspor nih, gimana nih Pak Sulaiman? Iya, untuk Akio sendiri sih karena suku cadang ya itu cukup banyak ya. Kita sementara sih mungkin fokus di dalam negeri dulu. Kenapa? Karena kalau di luar negeri kita takut itu tipe kendaraannya berbeda. Tipe kendaraan berbeda kita takut nanti item yang kita ini nggak bisa sepakaian juga dengan yang di luar sih. Mungkin sebagian ada bisa sama. Jadi sementara sih memang kita fokus di lokal dulu lah, kita kuatkan dulu market domestik kita sih. Oke, ini sebagai adik bungsu 2010 dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand 2025, dampaknya untuk Akio sendiri bagaimana? Ya tentu dampak yang paling utama yang kita bisa rasakan yaitu kepercayaan dari masyarakat ya dalam hal memilih suku cadang setelah aftermarketnya itu boleh dibilang cukup meningkat sih. Dan sangat bisa diterima sih. Oke, berarti dengan kata lain dengan adanya Super Brand 2025 di 3 brand yang Jumbo, Cobra, dan Akio ini secara tidak langsung membuat konsumen ini semakin percaya ya. Betul. Untuk membeli produk-produknya. Mungkin terakhir bisa closing statement Pak Sulaiman dan Pak Adriel dengan adanya penghargaan Super Brand 2025 untuk brand Cobra, Jumbo, dan juga Akio. Mungkin Pak Sulaiman terlebih dahulu. Bisa di kamera Pak, Oke. Bagaimana tanggapannya? Ya, pertama-tama sih saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua partner ya, kita bicara partner, jajaran partner yang membantu kita mendistribusikan produk-produk kita sehingga produk kita itu mudah dicapai ya, dijangkau oleh konsumen-konsumen langsung, dan juga terlebih kepada semua tim-tim kita yang di cabang yang sudah berjuang keras untuk mendistribusikan barang-barang kita Jumbo, Cobra maupun Akio sehingga brand kita menjadi lebih dikenal oleh masyarakat di kita sendiri gitu loh. Jadi kita masih mampu bersaing dengan brand-brand internasional berkat kekuatan distribusi kita. Dan selain dari itu juga terima kasih juga dari tim marketing kita juga berupaya effort untuk mengangkat kita punya brand image kita sehingga brand kita masih bisa menjadi pilihan. Oke, Pak Adria, silakan. Oke. Sama sepertinya, ya pastinya pertama-tama terima kasih juga dengan berbagai partner dan juga tim internal kami. Dan kalau dari saya, pencapaian ini yang paling sulit ya seperti tadi dikatakan Pak Sulaiman ya, mempertahankannya. Dan bagaimana kita juga pasti dengan mendapatkan Super Brand ini menjadi komitmen ke depannya tuh kita untuk selalu improve dan juga menghadirkan produk-produk yang berkualitas untuk pangsa pasar
baik di Indonesia maupun nanti ke depannya di seluruh dunia. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman dan Pak Adriel. Dan baiklah, sangat inspiratif sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sulaiman selaku General Manager Sales dan Marketing Jumbo, Cobra dan Akio, dan juga ada Bapak Adriel Renaldi selaku Marketing Manager Cobra, Jumbo dan juga Akio. Semoga brand Jumbo, Cobra, Akio ini tetap menjadi top of mind-nya masyarakat Indonesia dan bisa mendapatkan penghargaan super brand di tahun berikutnya. Amin. Amin. Oke, pemirsa, saya Arlisadi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.